Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang masalah terkait dengan keluhan yang gangguan kecemasan tentunya. Nah, menarik karena kalau di beberapa komentar saya pernah ditanya juga, "Kok dok bahasnya GERD mulu? Kenapa bahasnya lambung terus? Apa nggak ada bahasan lain, dok? Terkait dengan masalah gangguan cemas. Tentu banyak ya kalau kita bicara tentang gangguan kecemasan, apalagi gejala fisik yang terkait dengan hal tersebut. Bahkan di dalam Bradford Somatic Inventory, suatu list terkait dengan gejala pada orang yang mengalami gangguan depresi dan cemas, gejala fisiknya itu ada 46 gejala, ya. Dan namun memang di dalam praktek keseharian saya yang paling sering ditemukan adalah gangguan yang bersifat gangguan lambung. Mungkin karena itulah saya lebih banyak dominan didatangi oleh pasien-pasien yang mengalami keluhan lambung, sehingga apa yang saya share dengan teman-teman memang lebih banyak berkaitan dengan hal tersebut. Nah, karena permintaan tadi, saya mungkin akan sedikit membedakan. Hari ini kita mau membahas tentang kondisi gangguan kecemasan yang berkaitan dengan bukan jantung, karena sudah sering juga, bukan lambung, tapi suatu keadaan yang dinamakan kelelahan kronis. Nah, menarik nih kelelahan kronis yang di dalam ilmu kedokteran jiwa dan ilmu kedokteran umumnya dikatakan sebagai chronic fatigue syndrome atau sindroma kelelahan kronis. Nah, sindroma kelelahan kronis ini sebenarnya adalah suatu kumpulan gejala, jadi bukan cuma satu gejala saja yang dikaitkan dengan hal-hal seperti pertama, kelelahan yang diakibatkan oleh situasi yang tidak menyebabkan kelelahan itu sendiri. Jadi si pasien ini lelah, kecapean ya, tapi sebenarnya dia itu nggak ngapa-ngapain, sebenarnya dia tidak sedang dalam olahraga berat atau mengaktifkan sistem tubuhnya dengan aktif gitu ya, misalnya pada saat dia berolahraga gitu ya, nggak ngapa-ngapain, tapi merasa lelah yang berlebihan, perasaan ngantuk yang datang bahkan di beberapa kali sajak bangun udah ngantuk lagi, kemudian ada yang ngantuk lagi nanti pada jam-jam berikutnya. Juga adanya keluhan-keluhan yang biasanya terkait dengan nyeri sebenarnya. Nyeri-nyeri di seluruh tubuhnya berganti-ganti, berpindah tempat, dan kemudian juga ada yang dikaitkan dengan kesulitan tidur. Jadi walaupun tadi dibilang bahwa banyak kelelahan dan akhirnya membuat dia tidur terus, tapi banyak juga yang menyebabkan orang itu malah menjadi tidur terus gitu ya. Jadi nggak bisa tidur gitu ya. Jadi tidur terus, kemudian juga nggak bisa tidur. Ada juga gangguan terhadap makan. Nah, biasanya yang datang ke psikiater itu atau ke dokter saraf biasanya dengan keluhan yang tadi, yaitu kelelahan kronis ya, nggak ngapa-ngapain tapi capek, perasaan tidak ada tenaga gitu ya. Yang kedua adalah kelelahan yang mengakibatkan dia itu tidak mau melakukan aktivitas kesehariannya. Nah, namun yang menariknya kalau ditanyakan seperti ini kan orang bilang jangan-jangan dia depresi, dok. Memang betul. Sebenarnya ini ada yang kita sebut sebagai mass depression. Tapi istilah kelelahan kronis ini dulunya tuh ada istilah sendiri namanya asthenia. Jadi rasanya tuh badan tuh nggak pernah fit gitu ya. Merasakan seperti kayak nggak pernah seger gitu. Nah, ternyata setelah diteliti lebih lanjut, orang yang mengalami gangguan seperti ini, kelelahan kronis, itu mengeluh capek terus-menerus sebenarnya mengalami suatu keadaan diagnostik klinis psikiatrinya adalah depresi. Makanya dulu disebutnya mass depression. Walaupun menariknya di dalam kasus-kasus gangguan ini tidak ada kaitannya dengan mood kadang-kadang. Jadi si pasiennya itu moodnya nggak afektifnya nggak menurun, tidak jadi sedih gitu ya, mood afektif yang turun atau yang kita kenal dengan sebutan hipotim, tetapi dia merasa seperti kayak nggak bergairah aja gitu, kayaknya ditanya mau kemana, males lah, nggak mau lah, nggak ngerjain apa-apa gitu, badannya kayaknya nggak pernah enak kayak gitu. Nah, kalau dulu memang diobatinya lebih banyak dengan menggunakan vitamin ya, contohnya vitamin B1, kemudian vitamin B kompleks, kadang-kadang diberikan obat untuk relaksan ya ototnya,
Namun sekarang orang banyak menggunakan obat-obatan lain. Biasanya misalnya obat-obatan anti depresan ya, atau obat-obatan yang dari golongan misalnya anti epileptik ya, misalnya banyak tuh sekarang dilakukan oleh dokter-dokter. Nah, tentunya yang paling penting adalah banyak di antara kasus-kasus ini mengalami kelelahan otot, tetapi juga banyak yang mengalami masalah-masalah terkait dengan kondisi stresnya sendiri atau depresi cemasnya. Jadi teman-teman yang merasakan hal ini, kelelahan kronis yang berlebihan, perasaan seperti kelelahan atau kecapean yang tidak ada kunjung habisnya, nggak ngapa-ngapain kok capek gitu ya, jangan-jangan teman-teman mengalami depresi. Dan itu memang seringkali tidak terdiagnosis dengan baik, karena keluhannya lebih banyak ke keluhan fisik. Ya, jadi kalau misalnya demikian, sudah minum vitamin, sudah minum vitamin B1, kemudian minum B kompleks, kemudian vitamin D, vitamin C, tapi tetap tidak tidak baik. Olahraga, dok, bagaimana? Sebenarnya bagus, tapi ada juga, aduh, saya kok males banget olahraga. Nah, mungkin teman-teman mengalami suatu kondisi yang disebut chronic fatigue syndrome yang banyak dikaitkan dengan depresi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.